Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membagikan info ya, Bank Danamon BDMN yang akan segera membagikan dividen, yang dividennya lumayan ya, bersaing lah dengan bank-bank besar lainnya gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menginformasikan ada beberapa video ya yang sudah ada di channel Investor Jelata, terutama video-video terkait prediksi dividen ya, yang belum diumumkan di pembagian dividen kan, maka kita prediksi dulu biar bisa dibeli ya kalau memang minat ya sebelum pengumuman. Biasanya kalau setelah pengumuman nanti harga sahamnya sudah naik. Ya, di situ ada Astra, ada Adaro, ada BSSR ya yang baru saja saya rilis juga, lalu ITMG, HMSP, Pegas, dan emiten-emiten lainnya bisa teman-teman cek juga ya di channel Investor Jelata. Langsung aja cek di playlistnya atau nanti cek linknya di kolom deskripsi ya. Oke, kita mulai. Kita kenalan dulu dengan Bank Danamon ya. Yang seperti teman-teman sudah tahu, Bank Danamon kan dimiliki MUFG ya, bank dari Jepang. Ini dia di Bank Pro ya. Ini buat perorangan ya. Jadi ini apps dari Bank Danamon. Lalu ada untuk nasabah bisnis tuh di Connect namanya. Jadi jumlah user di tahun 2023 untuk di Bank Pro ini naik 117%, jumlah transaksinya naik 28% ya, dan nilai transaksinya naik 38% nih. Jadi memang banyak nih ya yang make ya, pemakai baru di tahun 2023 ini. Lalu untuk QRIS-nya juga ya, jumlah transaksinya naik 946%, sedangkan jumlah mitranya naik 147% ya. Lalu untuk debit langsungnya itu naik lebih kecil ya, 28% dan 33% untuk jumlah mitranya. Sedangkan untuk API dan virtual account-nya itu naik jumlah transaksi 60% dan nilai transaksinya naik 326% ya. Jadi emang QRIS ini naik banyak sekali ya, karena memang sekarang zamannya digital ya. Jadi semua bank juga sekarang ya, bukan cuma bank-bank digital tapi bank umum juga sekarang udah punya digital apps-nya gitu ya. Oke, lalu untuk pendanaan dana murahnya ya, KASA ini ya, CASA, pendanaan murah tuh dana yang didapat dari tabungan atau giro itu naik 23%, sedangkan untuk penyaluran kreditnya naik 11% ya. Lalu ini jumlah cabang yang diinovasi kali gitu ya, tampilannya jadi lebih keren ya. Ada 53 kantor cabang di 18 kota Indonesia ya. Lalu untuk kantor cabangnya total ada 1.100 outlet ya, sedangkan untuk ATM-nya tuh ada 30.000 ATM nih ya, Bank Danamon ya, dan ada di 22.000 Indomaret ya, berarti dia kerjasama sama Indomaret ya. 30.000 ini termasuk ATM bersama Prima dan Alto ya, jadi bukan cuma punya Bank Danamon sendiri. Oke, lalu Danamon juga ya, karena dia dimiliki oleh MUFG, lalu mereka juga ada kerjasama ya dengan bank-bank yang ada di ASEAN nih, seperti Krung Sri ini di Thailand ya, Vietinbank itu di Vietnam ya. Jadi mereka bekerja sama, ada jumlah dealsnya naik dari tahun ke tahun ya, dari tahun 20 sampai tahun 2023 tuh ada kenaikan jumlah deal sebesar 254% ya. Lalu untuk kredit sinergi ya, ini mungkin ya joinan nih, memberikan kredit ke sebuah atau seorang kreditur lah ya, itu ada kenaikan 219% ya dari tahun 2020 ke tahun 2023. Lalu untuk pembiayaan kredit nih ya, karena kan punya Adira juga nih ya, Danamon ya, itu untuk pembiayaan mobil bisa teman-teman lihat di sini ya, jumlah nasabahnya naik 112%, nilai pembiayaannya naik 98%. Untuk pembiayaan Armana juga naik, bisa teman-teman lihat di sini ya, kenaikannya bersekian persen ya. Oke, ini adalah mana yang kita lihat ya? Kita lihat NPL-nya aja nih ya. Non performing loan ya, alias kredit macetnya itu menurun ya, 0,4% nih menjadi 2,2%. Jadi masih wajar lah nilai NPL-nya ya. Lalu untuk ini ya, LDR-nya ini kita lihat LDR sini apa? Loan to deposit ratio-nya itu sekarang di yang warna merah ya, 96,6%. Jadi masih cukup sehat ya, karena tidak melebihi dari 110% kalau nggak salah ya, batas sehatnya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke laporan keuangan 2023-nya, di mana pendapatan
dari Bank Danamon tuh naik 16,2%, sedangkan beban bunganya naik 52,58%, sehingga itu membuat pendapatan bunga netonya naik 7,76%. Dan kita langsung aja ke laba bersihnya, itu ada kenaikan tipis aja ya, 6,09%. Sekarang kita bandingkan rasio Bank Danamon dengan dua bank BUMN dan dua bank swasta lainnya. Bisa dilihat di sini earning per share Bank Danamon 361,22 ya. Lebih besar daripada BNGA dan ISP. Lalu untuk PER-nya dia masih di bawah BRI dan BNI, tapi sudah di atas BNGA dan ISP ya. Tapi untuk BBV-nya dia yang paling kecil ya, alias yang paling murah ya. Kalau kita menganggap BBV-nya paling kecil itu adalah yang murah ya. Jadi dia hanya 0,58, tapi ROE-nya nih yang paling kecil ya, hanya 7% ya, dibandingkan 4 bank yang lainnya. Oke, sekarang kita lihat PER dari Bank Danamon 5 tahun terakhir, rata-ratanya di 15,96 dan saat ini dia diperdagangkan di 8,4 ya. Jadi bisa dibilang secara PER dia masih under value. Lalu bagaimana untuk PBV-nya ya? PBV-nya rata-rata 5 tahun tuh di 0,69 dan saat ini dia diperdagangkan di 0,6 ya. Jadi udah dekat-dekat dengan rata-rata PBV-nya. Dan book value saat ini di 5.037,74. Jadi kalau kita mengasumsikan harga wajarnya adalah di PBV 0,69, maka harganya itu adalah di 3.476. Dan per tanggal 22 Maret ya, hari Jumat, itu dia closing di harga 3.010 ya, sehingga ada margin of safety alias masih harganya saat ini terdiskon sekitar 15,48% ya. Jadi masih ada peluang lah untuk naik lagi ya ini Bank Danamon. Oke, kita lihat chart di sini ya. Dia sempat all time high-nya sampai 10.000 ternyata nih ya. Di tahun 2019 dia sempat mencapai 10.000 ya. Ini kayaknya setelah diakuisisi oleh MUFG ya. Dia bisa naik sampai ke 10.000, lalu dia turun ya. Sampai sempat ke lowest-nya tuh di 1.600 nih mungkin di sini ya. Dan saat ini dia closing di 3.010 ya. Jadi bisa dibilang dia sempat sideways nih ya, di antara 2.700 sampai dengan 2.970. Nah kemarin dia tembus tuh ya, bisa menembus 2.970 ya. Mungkin karena ada kepastian pembagian dividennya ya gitu, disambut oleh market. Bisa dilihat kemarin hari Jumat dia tembus 2.970 ya, candlesticknya naik cukup tinggi dengan volume juga yang cukup tinggi ya, di atas volume rata-ratanya ini ya. Jadi dia sudah berhasil menembus sideways di antara 2.700 sampai 2.970 ya. Jadi ya target berikutnya mungkin dia bisa naik sampai ke 3.100 ya, resisten berikutnya. Dan resisten berikutnya adalah ya di sini nih ya, 3.300-an lah di sini ya. Oh iya, ini yang perlu diingat, dia ada gap di sini ya, 2.650 ya. Jadi ada gap di bawah nih, 2.650. Entah kapan ya akan tertutup ya. Dan kalau secara EMA ya, dia sekarang sudah bisa dibilang uptrend ya, apalagi tadi ya dia sudah menembus resisten 2970 ini dengan volume yang cukup besar, sehingga bisa kita bilang dia dalam keadaan uptrend ya, baik short term maupun ya long term juga mungkin bisa kita sebut sudah uptrend ya. Oke, ini adalah histori pembagian dividen dari Bank Danamon ya. Di 3 tahun terakhir dia konsisten dividen payout ratio-nya 35% aja nih ya. Jadi tidak terlalu royal ya. Tapi ya lumayan lah dividen payout ratio ya, 35%. Dan dia akan memberikan dividen sebesar Rp125,48 ya. Kalau kita bagi dengan harga penutupan Jumat kemarin 3.010, maka dividen yield-nya 4,16 ya. Ya, bank-bank yang lain juga ya, big banks itu ya, BRI, BNI itu kayak sekitar 4% juga ya dividen yield-nya. Jadi ya dia mampu bersaing lah dalam hal pembagian dividen ya. Sedangkan untuk pembagian dividennya kumdatnya kapan itu belum ada infonya ya. Mungkin di hari Senin Selasa akan diumumkan ya kumdatnya itu kapan gitu ya. Tapi ya silakan teman-teman berpikir saja dulu apakah ada apakah baik untuk membeli BDMN di harga sekarang gitu ya, tadi ya, dengan potensi dividen 4%, tapi tadi juga margin of safety-nya ya lumayan lah ya, 15,48 ya. Karena kalau dilihat juga dia sudah lama turun ya, apakah dia bisa ya minimal balik lah gitu ya ke sini nih ya, 3.300
300 gitu ya, masih ada kemungkinan ya, karena dia juga ini bisa dilihat dia sedang uptrend ya, selalu mencetak ini ya, higher low ya, dan juga higher high ini ya. Jadi ya masih bisa dibilang ini uptrend gitu ya. Jadi ya silakan teman-teman untuk berpikir ya. Sekali lagi disclaimer on dari saya, tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual. Silakan teman-teman melakukan riset pribadi lagi sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual. Terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.